kita mau milih mobil untuk budget di antara 600 sampai 700 juta, ada dua pilihan. Mobil overland ya maksudnya, mobil overland yang bisa dipakai untuk harian, enak dipakai untuk jalan agak jauh, bahkan jalan jauh ya enak, overland sama keluarga, bahkan light off-road juga bisa. Pilihannya ada seri 100 sama JK yang 2011 ke bawah, JK38. Itu range harganya masih menurutku rasional di antara 500 sampai dengan 700-an. Tergantung kondisi dan tergantung tipenya. Nah, ini salah satu, ini dua mobil favorit saya. Saya paling seneng naik mobil Land Cruiser ini karena menurutku dari semua tipe Land Cruiser, sasis 80 series, 100 series sama 200 series, aku paling seneng naik yang 100 series. 100 series yang hydraulic suspension itu paling oke. Menurutku paling stabil di antara yang lain. Basically ya, tapi kalau sudah dimodifikasi beda cerita. Kalau ini punyanya temanku Mas Olan dari Manado. Mobilnya awalnya ya Land Cruiser biasa, seri 100 biasa. Terus modifikasinya dia itu adalah mobil ini maticnya rusak, suspensinya rusak. Terus akhirnya beliau pengen ganti manual karena di Manado itu banyak orang itu seneng pakai mobil manual gitu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi ya wes lah kita beliin manualnya VX100 karena kita tetap harus mempertahankan transfer case dia yang AWD. Jadi pakai manualnya VX100, terus flywheel apa-apa sama dengan VX80, pasang aja nggak apa-apa. Pasang plug-in, nggak ada yang dirubah apa-apa, tinggal pasang bracketnya, engine mountingnya, gearbox mountingnya dirubah sedikit, udah bisa kepasang nih. Jadi ini salah satu VX100 manual gitu. Modifikasinya dia pengen dipakai untuk jalan jauh. Jadi kebiasaan teman-teman bukan kebiasaan ya, kebutuhan teman-teman di Sulawesi itu kalau mau kerja itu jauh, distance-nya jauh. Bisa dari Manado ke Gorontalo, bisa ke bahkan sampai ke Sulawesi Selatan gitu. Makanya mobilnya dibikin harus nyaman di jalan jauh, dan jalannya memang nggak semua bagus. Jadi kadang-kadang jalannya itu jelek. Terus karena suspensinya udah rusak, kita ganti suspensinya. Jadi hydraulic suspension itu kita lepas semua, kita ganti shockbreaker yang sudah konvensional, yang tidak pakai hidrolik lagi. Ada kitnya replacementnya ada. Ini salah satunya karena bobot mobilnya kita timbang itu tidak terlalu besar, cuman bumper depan, ada winch, roof rack, bumper belakang, tire hanger, sama ban yang sudah di-upgrade jadi 35 inch. Kita hitung-hitung bobotnya, calculate, akhirnya ketemu pakai Iron Man. Shocknya ini, shock lift kitnya VX100 ini punyanya Iron Man yang foam shell. Plus 150 kilo, jadi 150 kilo depan, 150 kilo belakang, itu cukup lah. Ternyata kita coba juga cukup gitu. Banyak kita pasang ban 35 Maxxis Ranger MT. Benernya aku nyaranin pakai AT, cuman katanya beliau kurang keren. Ya udahlah pakai MT. Kalau pakai AT sama MT, kalau MT pasti kemampuan off-roadnya bagus banget, tapi kemampuan kenyamanan di jalan rayanya agak sedikit berkurang. Tapi masih oke lah dibanding ban MT yang lain. Ini salah satu ban MT yang bagus, yang nyaman lah. Terus peleknya metode 70, ini metodenya ya 703 bronze 17 inch. Jadi agak langka, PCD 150 17, offsetnya 0. Jadi fitmentnya pas banget untuk seri 100. Warnanya goldnya juga sangat oke, dipadu sama warna birunya aslinya Land Cruiser ini. Jadi fitmentnya begitu. Terus bumper depan belakangnya minta harus ada winch, bumper besi depan belakang. Ya udah kita bikinkan, ini bikinannya Metalcraft, cuman disesuaikan dengan kebutuhan aja. Dimensinya semuanya kita fitmentkan dengan dimensinya grillnya 100 series. Di situ dipasang winch sama lampu ARB Solis. Lampunya yang bawah ini ARB Solis yang float, jadi yang agak nyebar gitu.
sinarnya. Bukan yang atas pakai Steady ST4K yang 41 inch yang sport. Jadi sudah cukup banget gitu loh. Yang paling lucu adalah fog lampnya. Fog lampnya ini punyanya Rival. Jadi fog lampnya punyanya Rival itu ada lampu kotanya, separuh fog lamp, separuh lampu kota. Cukup sangat membantu karena Land Cruiser 80 series maupun 100 series itu lampu depannya kurang, menurutku cahayanya kurang dibanding mobil-mobil yang lain. Makanya butuh fog lamp yang bagus. Makanya kita pilihin Rival karena membantu pencahayaan di depan ini. Windsnya pakai Warren VR Evo sudah sangat cukup karena sesekali aja dipakai. Mobilnya begitu. Terus karena ke depan juga kadang-kadang dipakai mau overland yang camping gitu, maka kita siapin ARB Base Rack 4 VX100. Rapi banget, simple, enteng karena bahannya aluminium dan nanti bisa dipasang awning, dipasang rooftop tent. Itu tinggal plug in, tinggal masang aja, tinggal ngebor, pasang, gampang. Nah, yang paling rumit adalah saat kita bikin bumper belakang sama tire hanger. Beliau pengen bumper belakangnya yang beda, tire hangernya pengen begini karena pengen ban serepnya di tengah. Oke lah, akan kita bikinkan. Ada lampunya belakang juga, lampu mundur sama lampu atas. Ini untuk camping, keperluan camping. Yang ini untuk mundur. Terus ada jerigen holder. Jerigennya holder, kenapa sih Mas pakai jerigen holder? Karena di sana kadang-kadang itu butuh solar cadangan. Kalau ke daerah itu kadang-kadang kehabisan solar gitu. Jadi harus selalu bawa solar cadangan. Lumayan ini. Lumayan dari Profit murah banget 900 sekian harganya, tapi kualitasnya bagus. Cukup lah untuk membawa sekitar 20 literan solar. 20 liter kali 5 km per jam 100 kilo tambahnya cukup lah, satu aja. Sama mobil ini VX100 diesel itu aku nggak ngerti kenapa setup engine-nya itu, setup ECU-nya dia itu dibikin horsepower-nya rendah sekali. Mungkin pengennya Toyota untuk durability, tapi pada kenyataannya kurang performance gitu loh. Gampang banget kalau menaikin performance-nya 100 seri 1 HDT FTA ini, 1 HD FTA ini gampang banget, tinggal pasang dashtek, knalpot 3 inch udah langsung naik banyak. Apalagi mau pasang G-Turbo, udah naiknya pol. Dan mobilnya jadi enak banget, walaupun mau matic maupun manual, itu tinggal unit chip sama knalpot. Itu sudah, turbo standarnya masih cukup. Kalau mau AB dikit, ganti turbo sekalian, top dah. Udah enak banget mobilnya. Tipsnya itu, jadi kalau punya 100 series itu mesti rasanya tenaganya kok agak kurang gitu, gampang. Ganti knalpot free flow 3 inch, terus unit chip langsung kencang. Udah busnya nggak usah tinggi-tinggi, 0,91 bar masih oke, pakai turbo standar. Itu enak banget. Udah sekitar 240 HP, 245 HP gitu. Nah, itu mobilnya Mas Olan. Ini orangnya ke Jogja, nanti kita tanya-tanya juga di toko. Kenapa bisa nyasar dari Manado sampai Jogja. Ini masih ada sedikit PR sebenarnya mobil ini. Ini kemarin kita upgrade karena kampas koplengnya itu kemarin degrup sama kampasnya hanya pakai 100 series atau 80 series yang original. Itu kita bus 0,9 udah selip. Besok kita nunggu dari Australia, kita naikin performanya lagi. Sama mau masang tenda sama awning. Nanti kita akan foto-foto, sudah ada tenda sama awningnya. Kebetulan aja ini pas. Ini sama-sama temen jauh nih. Ini dari Manado, ini dari Riau. Lah ini JK. Jadi kalau kita punya budget segitu, kita bisa milih 2 mobil ini. Terus yang ini JK. JK banyak miripnya nih mobil, terutama adalah pelek sama ban. Kebutuhannya sama karena di Sumatera, di Riau, di tempatnya beliau ini banyak jalan yang masih belum aspal, masih masuk ke sawit gitu-gitu. Mobilnya kadang-kadang dibawa ke sawitnya dia juga. Jadi banyak MT.
Kemarin mintanya 737, tapi aku saranin 35 karena saya tanya berapa jauh sih operasional mobil ini tiap hari. Ya lumayan, lebih dari 60 kilo ya. Kalau lebih dari 60 kilo nyetir, kalau pakai ban 37 sama ban 35 ya effortnya beda. Mobilnya jauh lebih nyaman 35, memang lebih keren 37, tapi kalau untuk perjalanan jauh dan daily itu 35 lebih worth it daripada yang 37. 37 itu selain lebih capek nyetirnya, mobilnya juga lebih limbung, walaupun setupnya maksimal, sama-sama maksimal ya. Dan beban yang ditanggung oleh suspensi lebih berat. Nah, apalagi di sana di daerah nanti kayak terot, ball joint apa-apa lebih gampang rusak gitu loh. Makanya disaranin pakai ban 35 aja, kecuali weekend car, mobil yang sekali aja dipakai keluar untuk kumpul, untuk jalan-jalan komunitas, 37 paling good looking dipasang di sini. Terus modifikasinya lumayan banyak kalau JK. Jadi JK itu kalau mau nyaman, banyak orang ngomong beli JK kok nggak nyaman sama sekali ya. Ya memang paling utama adalah ganti shock, ganti per sesuai dengan kebutuhannya, penambahan bobotnya sama tingginya. Yang kuncinya lagi adalah ganti arm set. Begitu ganti arm set, mobilnya langsung tenang dah. Tapi dengan catatan shockbreakernya udah ganti ya, shockbreaker nitrogen shock. Contoh ini pakai Ome BB51, pernya Peders, arm setnya pakai Synergy. Jadi langsung diem, nggak gini-gini kayak gitu-gitu. Terus kalau ban 35 yang perlu diupgrade adalah terot long terot pakai Synergy nih, track barnya pakai Teraflex. Terus suspensi lagi, shockbreaker steer pakainya Tough Dog SV udah cukup karena ban 35. Bannya pakai Maxxis Riser 3517, peleknya 703 bronze method. Terus rem kita upgrade juga, full remnya ini agak istimewa remnya karena kita pakai Wheelwood kit punya JK. Depan 6 piston, belakang 4 piston. Itu rem yang menurutku paling top lah. JK itu kalau di upgrade ban 35 aja remnya udah kurang, 37 tambah blong lagi, dipasang ini udah wes solusi, udah oke banget. Terus tampilan luarnya setelah kaki-kaki, yaitu mobil ini pengen beda di Riau, ya udah pasang aja soft topnya kita pakai yang apa ya, yang belakangnya model pickup gitu dari Rampage. Ini kayaknya jarang yang pakai karena barangnya juga langka, makanya kita saranin pasang itu. Terus bumper depan belakangnya pakai anniversary tapi dilepas samping-sampingnya karena pengen fendernya pakai fender besi dari Poison Spider. Besi Poison Spider. Lalu yang bikin mobilnya kelihatan tipis, enak dilihat, itu footstepnya pakai AMP electric footstep. Jadi waktu nutup dia enak dilihat, kecil gitu. Begitu dibuka fungsional banget. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini kan fungsional banget. Terus begitu ditutup, mobilnya rapi. Nah, mobilnya kan rapi gitu loh. Tipis kelihatan, nggak kelihatan footstepnya. Lampu ini top sekali. Lampunya ada rigid 1, 2, 3, 4, 5 belakang. Ada rigid radiance taruh di kap mesin sama di atas. Terus ada rigid reflect buat spion, itu penggantinya spion. Ada rigid POD yang di bawah lampu, sama belakang ada rigid cheese yang dipasang di tengah-tengah ban belakang, sama buat bawahnya kita pasang plat nomor, jadi dia ada lampu ke bawahnya untuk nerangin plat nomor. Winch-nya pakai CTI. Winch-nya CTI ini winch yang rapi gitu. Setelah VR Evo atasnya ada CTI, itu salah satu winch yang kemampuannya lebih tinggi, udah 9,5 lbs, sama bentuknya rapi gitu, sama dengan bentuknya si Jeep. Modifikasi yang lain, lampu-lampu kita ganti semua. Lampu-lampunya sudah diganti. Sama sektor mesin hanya dimodifikasi knalpotnya belakang pakai metal Molucca. Terus interior hampir sedikit, hanya pasang digital cluster dari Dakota biar keren. Jadi kalau JK38 itu bisa pasang Dakota gitu. JK yang 38 yang lama juga bisa pasang Dakota. Kita ready semua Dakota. Harganya paling bagus kalau boleh
Kalau mau nanya-nanya boleh ke admin. Terus yang paling menarik dari ini adalah menurut saya komposisi modifikasinya. Ini mobilnya kayak benar-benar mobil Jeep gitu loh. Jadi grill depannya nggak boleh diganti, tetap harus aslinya Jeep gitu. Jadi dilihat dari jauh, oh Jeep banget, karena semua aksesorisnya juga made in Amerika. Pelek method, winch Warren, lampu rigid, nah canvas rampage. Ini satu paket American style sama footstep AMP. Nah ini paket boleh yang boleh dipakai lah gitu loh. Mobilnya masih good looking, dipakai harian oke, dipakai ngumpul bagus, terus dipakai harian untuk kerja juga masih nyaman karena ban 35 tidak 37. Misal nih suatu saat pasang tenda atas pengen camping, bisa, kita sudah siapkan roof rack yang for soft topnya ini, tinggal pasang aja plug-in ngono. Nanti kita akan coba jauh, kita akan foto-foto bagus dan kita akan setup suspensi. Ini untuk suspension ya. Jadi ada beberapa teman JK itu yang ngeluh karena di kebiasaan dia sebelumnya itu pakai mobil bukan Jeep. Biasanya pakai mobil bagus, mobil Harrier lah, mobil Alphard lah, bahkan mobil Range Rover gitu. Mobilnya kan semua enak, semua tenang. Nah, begitu ganti Jeep kenapa begini banget ya? Kenapa goyang banget ya? Itu yang perlu diperhatiin adalah, yang perlu diganti adalah link arm set. Link arm itu kayaknya sepele, tapi itu kalau diganti mobilnya langsung tenang. Link arm set, per yang sesuai dengan penambahan bobot, sama shock breaker nitrogen, shock breaker yang bisa di set up ribbon sama compression sesuai dengan kebutuhannya. Itu udah beres lah, nggak rumit gitu loh. Pasang itu beres. Dan jangan ban 37 kalau bisa, maksimal 35 kalau untuk memang seneng nyaman. Di bawah 35 juga paling lebih nyaman gitu. Tapi untuk keren-kerenan 35 lah. Kalau 37 boleh juga nyaman, tapi tetap berkurang dibanding 35. Tapi bisa nyaman. Lebih nyaman daripada standarnya bisa 37 juga. Pemilihan ban juga harus bagus. Sebenarnya yang paling nyaman menurut saya ban untuk 35 37 itu adalah Maxxis Rider AT. Yang apa ya kodenya? 881 atau 811 ya. Itu paling nyaman. Itu dipakai Land Cruiser, dipakai JK yang mobil paling nggak nyaman itu kan JK untuk level ini ya. Itu paling oke. Dan bentuknya juga masih oke lah. Di Eropa, di Australia lagi booming itu si 811 itu. Jadi boleh menjadi satu pilihan. Dan barangnya agak susah. Tambahan ban masuk akhir bulan ini katanya importernya, tapi coba aja kita lihat. Nah, sekarang terakhir plus minusnya apa sih ini? JK Jeep sama JK sama 100 series, Land Cruiser sama Jeep gitu kan, Wrangler. Yang ini punya kenikmatan sendiri. Kenikmatan sendiri artinya mobilnya lebih stabil pasti generally secara umum mobilnya pasti lebih stabil dengan ban yang sama-sama 35, sama-sama lift kit. Modifikasi untuk menuju ke sini lebih murah, mungkin separuhnya biayanya. Ini lebih gitu. Kalau durable-nya kuat atau enggaknya mirip-mirip sih. Kalau sudah dimodifikasi kakinya, sama-sama sudah dimodifikasi, itu gampang rusaknya mirip-mirip. Ini diesel, ini bensin gitu. Ini solar biasa masih oke gitu. Meningkatkan performa mesinnya lebih gampang. Suspensi handlingnya dan lain-lain, nyetirnya jauh itu capek mana, ini lebih nggak capek gitu. Nah, terus kelebihannya ini apa? Kelebihan ini satu, untuk kemampuan off-road bagus ini kemampuan off-roadnya bagus, walaupun dimodifikasi begini, ini buat off-road ekstrim pun sebenarnya bisa. Yang kedua, mobilnya lebih enteng, jadi saat kita bawa beban bisa lebih banyak, bawa tenda, bawa beban apa lebih banyak daripada ini. Terus keren, anak muda paling seneng ini, good looking, lebih modern. Lalu option modifikasinya, pilihan untuk modifikasinya banyak JK.
Jika pilihannya banyak banget, mau model seperti apa aja ada, tergantung passion, tergantung kesukaannya pemilik. Jadi pemiliknya apa, kebutuhannya apa, dia lebih banyak pilihan. Gitulah ceritanya. Jadi nggak ada yang lebih bagus, semua bagus. Tinggal beli dua-duanya aja.